Michael Jordan memang adalah pemain basket terbaik yang pernah hidup di dunia. Hingga sekarang, pemain terdekat yang bisa menyamainya adalah LeBron. Namun masih banyak orang setuju bahwa Jordan masih di atasnya. Dan satu hal yang paling membuat Jordan beda dari yang lainnya adalah ketika Jordan bermain, ia menyebarkan dan menanamkan rasa takut baik kepada lawan, bahkan ke rekan-rekannya sendiri. Jordan juga adalah seorang pembuli. Kobe pun mengakui hal itu. Dan akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul Momen Michael Jordan Mempermalukan Pemain Lain. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jordan versus Reggie Miller. Jordan sendiri mengakui bahwa dalam karirnya, lawan terberat yang pernah ada adalah Indiana Pacers era Reggie Miller. Jordan hampir saja tak menjadi juara NBA 1998 karena Bulls harus bertarung hingga 7 game melawan Pacers di final wilayah timur. Namun rivalitas antara Miller dan Jordan sudah dimulai sejak hari pertama mereka bertanding. 1987 adalah musim pertama Miller di NBA. Tentu ia sudah tahu Michael Jordan yang sudah 3 tahun berkarir lebih dahulu dan menjadi superstar di NBA. Namun Miller tak percaya dengan kehebatan Jordan. Ia yakin bahwa kehebatan Jordan hanya dilebih-lebihkan. Dan 14 November 1987 adalah hari pertama mereka berdua bertanding. Saat di first half, Miller mencetak 10 poin, sedangkan Jordan hanya 4. Setelah itu, Miller men-trash talk Jordan. "Hey Michael Jordan, bukannya kamu pria yang jalan di air itu? Kau tahu, ada anak baru di sini sekarang." Yang artinya ia mengejek Jordan dan berkata Jordan kedatangan saingan baru di wilayah timur, yaitu dirinya Reggie Miller. Jordan hanya tersenyum kecil, dan Miller tak tahu apa yang akan ia dapatkan setelah itu. Staying right with him inside. Jordan in the drive. It's going up. And there it goes. They lead by 4. Di akhir pertandingan, Jordan finish dengan 44 poin, sedangkan Miller hanya 12 poin saja. Jordan mencetak 40 poin di second half, dan Miller hanya 2 poin. Jordan pun balik trash talk ke Miller. "Hey nak, jangan berani-berani berkata seperti itu ke Black Jesus." Jordan versus Steve Kerr. Jordan dan Steve Kerr sempat menjadi lawan maupun kawan ketika berkarir. Ketika musim 1993-1994, saat Michael Jordan pensiun pertama kalinya, Steve Kerr pindah ke Chicago Bulls. Dan akhir musim 1994-1995, Jordan kembali ke Bulls. Namun karena Jordan hanya bermain sedikit saja di musim itu, ia masih belum cocok dan kenal 100% dengan rekan setimnya. Banyak cekcok terjadi, salah satunya dengan Steve Kerr. Sebelum musim 1995-1996 dimulai, mereka melakukan training camp. Dan di suatu latihan, mereka saling trash talk satu sama lain. Tiba-tiba, Jordan drive ke dalam dan membuat pelanggaran keras terhadap Steve Kerr. Tak terima, Kerr menyikut dada Jordan. Pertengkaran ini memuncak, dan Jordan langsung memukul wajah Steve Kerr hingga bonyok di mata. Jordan versus Gary Payton. Yang ini lebih parah. Karena Jordan bahkan mempermalukan Payton tanpa mengatakan satu kata pun. Payton memang adalah pemain yang sangat hebat, di mana ia menjadi salah satu two-way guard terbaik era 90-an yang bisa offense sekaligus defense. Payton pun memimpin timnya Seattle Supersonics melaju ke final NBA 1996 dan bertemu Michael Jordan dan Bulls. Ia memenangkan gelar Defensive Player of the Year musim itu juga. Payton ingin membuktikan bahwa Jordan dan Bulls tak akan bisa menang lagi seperti beberapa tahun lalu. Namun semua itu salah. Jordan melibas Sonics dalam 6 game dan mendapatkan juara keempatnya. Namun Gary Payton tak pernah move on dari peristiwa ini. Di dokumenter Last Dance, Payton mengaku bahwa Jordan menang dari Supersonics karena hoki. Jordan hoki karena pelatih Sonics tidak menyuruh Payton menjaga Jordan sejak game pertama. Kalau saja itu terjadi, Bulls tak akan menang. Jordan pun diperlihatkan video dari interview Gary Payton ini. Dan reaksi dari Jordan lah yang membuat Gary Payton malu setengah mati.
And I kept hitting him and banging him and hitting him and banging him. It took a toll on Mike. It took a toll, and then and I wish I could have did it earlier. I don't know if the outcome would have been different, but it was a difference and beating him down. Bahkan Jordan tak mengatakan satu kata pun. Jordan versus Kevin Garnett. Kejadian ini terjadi pada 1996, musim pertama dari Kevin Garnett. Karena Garnett masih muda, ia belum tahu aturan tak tertulis di NBA, yaitu jangan pernah berani-berani men-trash talk Michael Jordan. Pada 27 Februari 1996, Timberwolves bertemu dengan Bulls. Garnett belum pernah melihat rekan setimnya guard Isaiah Rider melawan dan saling menjaga Michael Jordan. Dan game pun dimulai. Memasuki kuarter keempat, Wolves ketinggalan 82-76 dari Bulls, hanya 6 poin. Tepat kuarter 4 akan dimulai, Isaiah Rider sudah mencetak 24 poin. Garnett pun menyemangati Rider dan berkata, "Bro, teruskan apa yang kau lakukan. Bully dia. Dia tidak bisa menjagamu. Hari ini kau lagi panas." Rider pun tetap diam karena ia sudah tahu aturan tak tertulis tadi. Dan kebetulan, Michael Jordan tepat berada di belakang mereka berdua, mendengarkan semua perkataan Garnett. Rider pun mengingatkan Garnett bahwa Jordan berada persis di belakang mereka dan mendengarkan mereka. Namun Garnett justru berkata, "Aku tak peduli, hancurkan dia." Jordan pun melihat tajam Garnett selama 15 detik. Dan inilah yang terjadi. Jordan mencetak 17 poin dengan sangat cepat. Dan yang tadinya Wolves ketinggalan hanya 6 poin menjadi 21 poin di akhir pertandingan. Jordan versus Maxi Bogues. Mungkin kamu sudah tahu Maxi Bogues, di mana dia adalah pemain terpendek dalam sejarah NBA dengan tinggi 160 cm. Namun dengan tinggi seperti itu, ia adalah pemain yang sangat hebat. Ia adalah pemain inti dari Charlotte Hornets, tim yang hebat di era 90-an. Ia memberi semangat kepada pemain-pemain pendek bahwa tinggi badan bukanlah penghalang. Namun kejadian antara Jordan dan Bogues terjadi pada playoff 1995. Ronde pertama, Bulls di peringkat 5 bertemu dengan Hornets di peringkat 4. Pada saat game 4, Bulls memimpin 2-1. Bila Bulls menang lagi, Hornets akan dieliminasi. Game berjalan ketat, dan di menit-menit akhir game 4, skor sama dan Bogues membawa bola. Bila Hornets mencetak poin, ini bisa menjadi hal krusial. Hornets memutar bola hingga sampai di tangan Bogues lagi, dan di titik inilah Jordan sengaja tidak menjaga Bogues dan membiarkan Bogues menembak sambil berkata, "Tembak saja, dasar cebol." Bogues tak memasukkan tembakannya, dan Hornets pun dieliminasi. Bogues mengaku bahwa kata-kata ini membuatnya down dan mempengaruhi karirnya. Musim depannya, ia bahkan hanya bermain 6 game dengan rataan 2,3 poin per game. Karirnya merosot turun dan tak pernah sama lagi setelah kata-kata Jordan itu. Jordan versus Bill Cartwright. Cartwright adalah seorang pemain yang sangat hebat di awal karirnya. Ia langsung menjadi All-Star di musim pertamanya. Namun sayang setelah itu, karirnya menurun dan ia banyak sekali diterpa cedera. Ia sering diterpa cedera kaki dan lutut. Musim 1987-1988, terakhir ia bermain di New York Knicks, ia memang sehat, namun ia diturunkan menjadi cadangan dan mencatatkan performa terburuk dalam karirnya. Musim depannya, ia di-trade ke Bulls. Sayangnya, Bulls men-trade Cartwright dengan Charles Oakley, sahabat baik dari Michael Jordan, bahkan hingga saat ini. Dan sejak itulah, Jordan tidak menyukai Bill Cartwright. Sejak hari pertama mereka bertemu, Jordan selalu mengejeknya tua dan lemah. Ia selalu membuli Cartwright dan memberinya julukan Medical Bill karena ia dianggap beban tim yang suka cedera. Saat latihan, Jordan selalu mengumpan Cartwright dengan sangat keras dan mempermalukannya di depan teman-temannya. Berani-beraninya ya Jordan mempermalukan pemain hebat dan veteran bertinggi 216 cm dan berbobot 111 kg seperti ini. Ia lebih tinggi 18 cm dari Michael Jordan. Namun yang terakhir ini justru menjadi bumerang bagi Jordan. Karena terlalu sering dipermalukan oleh Jordan, kesabaran Cartwright pun habis.
Setelah suatu pertandingan melawan Hornets, Cartwright bermain sangat buruk di game itu. Dan seperti biasa, Jordan membulinya. Namun kali ini, Cartwright tak mau berada di bawah Jordan lagi. Cartwright mendatangi Jordan dan berkata, "Aku tak suka apa yang kau katakan tentangku ke teman-teman. Jangan berani-berani seperti itu lagi. Kalau kau tetap melakukannya, kau tak akan bisa bermain basket lagi. Karena aku akan mematahkan kedua kakimu." Oh my god. Hal ini justru menjadi bumerang bagi MJ. Dan sejak itu, Jordan menjadi respect dan hormat terhadap Cartwright. Mereka berdua menjadi teman dekat dan memenangkan 3 juara beruntun bersama. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.